Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan sedikit membahas tentang prinsip etika bisnis Islam dalam pedagang kaki lima. Nah, pedagang kaki lima ini merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi informal yang berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tetapi juga memenuhi kebutuhan banyak keluarga yang tidak berkecukupan modal dan juga sumber daya. Nah, teman-teman, meskipun pedagang kaki lima ini berskala kecil, namun mereka tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip nilai etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan juga mereka harus amanah. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam Islam berbisnis bukan hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat baik dan juga perilaku yang sesuai dengan syariat Islam. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada konsep etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam ini merupakan seperangkat konsep, nilai moral, dan juga prinsip yang mengatur di mana manusia berinteraksi dalam kegiatan ekonomi secara benar menurut ajaran Islam. Tujuannya nih ya, agar tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira prinsipnya apa saja ya? Prinsip utamanya meliputi yang pertama ada tauhid, yaitu keyakinan bahwa segala aktivitas bisnis harus berorientasi pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada keadilan dan keseimbangan, yaitu tidak menzalimi pihak lain serta menjaga hak pembeli dan juga penjual. Yang ketiga ada kebebasan dan tanggung jawab moral. Nah, kebebasan dan tanggung jawab moral ini maksudnya gimana? Jadi gini teman-teman, setiap keputusan bisnis yang kita ambil harus secara sadar dan juga disertai dengan tanggung jawab moral. Yang keempat, ada kejujuran dan transparansi, yaitu dengan menghindari riba, penipuan, dan gorot atau ketidakjelasan. Yang selanjutnya ada ihsan, yaitu berbuat lebih dari sekedar kewajiban untuk memberi manfaat sosial dan spiritual bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu penerapan etika bisnis Islam pada pedagang kaki lima. Dalam praktiknya, sebagian besar pedagang kaki lima telah menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Meskipun mereka tidak selalu memahami konsep etika bisnis Islam secara teori, mereka berusaha menimbang barang dengan jujur, menjaga kualitas produk, serta memperlakukan pelanggan secara adil. Penelitian di beberapa daerah mendukung hal ini. Contohnya, ada di Pasar Kedondong Samarinda. Pedagang dikenal menjaga kejujuran dan hubungan baik dengan pembeli. Ada di Pasar Sagumpal Bonang Padang Sidempuan. Pedagang juga sudah menerapkan prinsip tanggung jawab dan keadilan, meskipun belum memahami istilah etika bisnis Islam. Di desa Banjardawa, Pemalang, sebagian besar pedagang menerapkan 5 prinsip etika bisnis Islam, yaitu tauhid, keseimbangan, ikhtiar, tanggung jawab, dan kebenaran. Dalam masa norma baru ini, penerapan etika Islam terbukti membantu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan etika. Walaupun banyak praktik yang sudah mencerminkan nilai Islam, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pedagang kaki lima. Sebagian besar dari mereka belum memahami konsep etika bisnis Islam secara formal karena keterbatasan pendidikan dan informasi. Selain itu, tekanan ekonomi dan persaingan ketat terkadang mendorong pedagang untuk melakukan praktik yang kurang sesuai dengan nilai etika, seperti tidak ramah terhadap pembeli, menetapkan harga secara tidak wajar, atau menyembunyikan kondisi barang. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait juga membuat penerapan etika belum sepenuhnya konsisten di lapangan. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Islam dalam perdagangan. Yang pertama itu ada kejujuran. Yang dimaksud dengan kejujuran itu menjelaskan kondisi barang secara benar dan tidak menipu pembeli. Yang kedua amanah, contohnya dengan menepati janji dan menjaga kepercayaan konsumen. Yang ketiga tanggung jawab. Yang dimaksud tanggung jawab ini memahami bahwa setiap tindakan perdagangan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, kemanfaatan dan kebaikan. Nah, kemanfaatan dan kebaikan ini menjadikan usaha sebagai sarana memberi manfaat bagi masyarakat. Yang kelima, kesadaran beribadah, bahwa berdagang bukan sekadar mencari rezeki tetapi juga untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, praktek nyata di lapangan. Praktek nyata di lapangan ini berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun tanpa teori formal, pedagang kaki lima telah mempraktekkan etika bisnis Islam. Yang pertama ini ada di Pemalang. Pedagang menunjukkan perilaku sesuai 5 prinsip etika Islam. Yang kedua di Samarinda, pedagang menjaga kualitas barang dan membangun kepercayaan pelanggan. Yang ketiga di Padang Simpuan, nilai jujur dan adil terlihat dalam transaksi sehari-hari. Hal ini membuktikan bahwa etika bisnis Islam dapat diterapkan di semua tingkat ekonomi, bahkan usaha kecil dan sektor internasional sekalipun. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, penerapan etika bisnis Islam pada pedagang kaki lima membuktikan bahwa nilai-nilai keislaman seperti jujur, amanah, adil, dan tanggung jawab mampu menjadi pedoman dalam menjalankan usaha. Walaupun pemahaman mereka terhadap teori etika bisnis Islam masih terbatas, praktik yang dilakukan telah mencerminkan nilai-nilai Islam secara nyata. Etika bisnis Islam berperan penting dalam membangun kepercayaan, menjaga keberlangsungan, serta mewujudkan perdagangan yang adil dan bernilai ibadah. Dengan meningkatnya kesadaran dan pembinaan, diharapkan pedagang kecil dapat terus menjalankan usahanya dengan berlandaskan keberkahan, kejujuran, dan keadilan. Sekian, terima kasih.